Selamat Demang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang office boy sebuah koperasi di Kabupaten Cirebon menyerang sejumlah karyawan yang sedang rapat dengan senjata tajam. Tak terima ibu kandungnya sering dianiaya, seorang anak di Kabupaten Garut membacok ayah tirinya hingga kritis. Diduga melanggar kampanye di Tasikmalaya, Ketua Tim Kemenangan Daerah Jawa Barat untuk pasangan Prabowo Gibran, Ridwan Kamil, penuhi panggilan Bawaslu. Seorang office boy sebuah koperasi di Kabupaten Cirebon menyerang secara membabi buta sejumlah karyawan yang sedang rapat dengan senjata tajam. Pelaku diduga telah merencanakan aksinya karena mengunci seluruh ruang rapat. Akibatnya 4 orang dilaporkan menderita luka sabetan di bagian wajah dan tubuh. Pelaku berhasil dibekuk beberapa saat kemudian dan kini polisi masih mendalami motif penyerangan. Penyerangan brutal yang dilakukan office boy mengakibatkan 4 karyawan koperasi menderita luka serius sehingga langsung dievakuasi ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Senin siang. 2 di antara korban mengalami luka parah dengan kondisi jari putus dan lengan nyaris putus. Peristiwa terjadi di kantor koperasi di Desa Kebon Turi di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi menemukan parang yang digunakan pelaku untuk menyerang para karyawan. Diduga kuat pelaku telah merencanakan aksinya karena mengunci ruang rapat dari dalam. Begitu 9 karyawan berada di dalam ruang rapat, pelaku tiba-tiba masuk dan menyerang mereka secara brutal. Sejumlah karyawan berusaha melerai namun malah terluka. Bahkan ada karyawan yang nekat meloncat dari lantai 2. Indikasi terencana, karena pintunya semua terkunci. Semua pintu nggak ada yang tahu, karyawan semua masuk tahu terkunci. Disekap ya berarti. Terkunci dari luar ya Pak? Dari dalam. Pelaku di dalam. Nah, kemudian setelah itu ya terjadilah hal-hal tersebut. Gitu. Nanti detailnya kita masih belum ini ya, karena kita tidak boleh mendahului dari pihak kepolisian ataupun. Pak, dikonfirmasi Pak, di dalam berarti ada berapa orang Pak? totalnya? Total karyawan 9, pelaku 1, ya. Yang kena 4 korban. siapa aja Pak, bisa disampaikan? Yang korban itu? Kepala cabang, Yang kedua? staf lapangan 2. Pelaku berinisial RS berusia 23 tahun berhasil diamankan karyawan yang lolos dari maut. Pelaku sehari-hari merupakan office boy sekaligus penjaga malam kantor. Pelaku langsung dibawa ke kantor Polsek Arjawinangun, sementara polisi masih mendalami motif pelaku. Pelaku sudah diamankan, sekarang ada di Polsek Arjawinangun. Kemudian tadi kita lakukan olah TKP di lokasi ruang manajer ya, manajer cabang di lantai 2. Untuk barang bukti? Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, 1 bilah senjata tajam jenis parang sama pakaian pelaku ketika melakukan perbuatan. Itu informasinya si pelaku ini ngunci pintu dari dalam berarti? Lagi kita dalami. Sementara kondisi 2 karyawan yang luka parah masih dirawat di RSUD Arjawinangun, sedangkan 2 karyawan lain sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Maruli Habib melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Salah satu korban pembacokan di ruang koperasi Kabupaten Cirebon yang sempat dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Keluarga korban berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakannya. Salah satu korban pembacokan di kantor koperasi Desa Kebon Turi, Kecamatan Arya Wiguna, Kabupaten Cirebon meninggal di rumah sakit. Korban bernama Jessica Cynthia menghembuskan nafas terakhirnya di ruang ICU RSUD Arya Winangun. Korban meninggal dunia karena luka yang cukup parah di bagian wajah, tangan, dan punggung. 21.30 ya, bahwa salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia Atas nama? Atas nama J. Yang perempuan itu ya Pak? Ya. yang masih Satu korban lagi masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Setelah jasad korban dipulangkan oleh pihak rumah sakit, almarhumah Jessica Cynthia langsung dimakamkan di TPU Arya Winangun.
Suasana haru dan duka terasa di pemakamannya. Keluarga tak menyangka Jessica meninggal dunia dengan tragis. Pihak keluarga pun meminta pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Itu meminta proses hukumnya agar bisa diawasi dan didampingi sampai dengan selesai. Dan harapan kami dari pihak keluarga, pelaku dijerat dengan pasal yang seberat-berat mungkin, yang sekiranya bisa setimpal dengan apa yang pelaku lakukan kepada almarhumah. Sementara itu, satu pasien yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Arya Winangun kondisinya berangsur membaik. Yang masih dirawat ini di ruang ICU bagaimana kondisinya? Sudah stabil, tinggal pemulihan dan masih ada beberapa terapi yang masih harus diberikan kepada pasien. Di sisi lain, polisi masih fokus mendalami kasus pembacokan ini untuk mengetahui motif pelaku. Polisi hingga saat ini telah memeriksa 9 orang saksi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang anak di Kabupaten Garut membacok ayah tirinya hingga kritis. Penganiayaan itu dilakukan karena diduga pelaku tak terima ibunya sering dianiaya oleh korban. Pria ini terkapar tak berdaya. Banyak luka di tubuhnya karena sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh anak tirinya berinisial R. Rasa dendam membuat R gelap mata karena diduga korban yang merupakan ayah tirinya sering menganiaya ibunya. Penganiayaan ini sempat dilerai oleh warga desa Surabaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Namun pelaku terus mengamuk saat warga mencoba membawa korban ke puskesmas. Itu anak itu katanya ngedengar dari tetangga sama dari ibunya sering dipukulin sama si korban itu, bapak angkatnya itu. Nah pas ke sana dia nggak tahu kenapa katanya kayak orang kesurupan. Bapaknya lagi duduk, langsung aja dia ngambil golok ya, kepalanya langsung dibacok. Usai kejadian, pelaku langsung ditangkap Polsek Limbangan. Polisi turut serta mengamankan sebilah golok yang digunakan oleh pelaku. Korban yang semula dibawa ke puskesmas kini sudah dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya masih kritis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Sebanyak 5 pemuda yang terlibat tawuran di Kota Bogor hingga menyebabkan 1 orang tewas ditangkap polisi. Selain dipicu saling ejek, tawuran 2 kelompok sebagai ajang eksistensi di media sosial. Beberapa waktu lalu 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Kelurahan Mulia Harja, Kota Bogor. Mereka saling serang dengan senjata tajam secara membabi buta. Tawuran ini menyebabkan seorang remaja tewas. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian betis karena sabetan sajam. Setelah menyelidiki kasus ini, Polresta Bogor Kota menangkap 5 pelaku yang terlibat dalam tawuran di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mirisnya, mereka rata-rata masih di bawah umur. Sebelum tawuran, kedua kelompok ini membuat janji melalui media sosial. Tawuran dipicu saling ejek antar kelompok dan sebagai ajang eksistensi di media sosial. Mereka saling menantang satu sama lain. Dari Stone City mengejek, ya. Kemudian juga dari Hayolo, kelompok Hayolo juga mengejek juga. Jadi kedua belah pihak kelompok ini ya saling mengejek satu sama lain dan bersepakat untuk bertemu melaksanakan tawuran. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti senjata tajam, ponsel dan bukti percakapan tawuran. Kelima tersangka dijerat pasal berlapis. Mereka terancam penjara di atas 10 tahun. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.